warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama menunaikan apa yang selalu menjadi perintah dan nasihat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita berupaya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya siapa diri kita dan seberapa kedudukan pangkat serta derajat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, baik di hadapan manusia terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah tergantung pada seberapa sempurna dan kuatnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanya iman yang menggerakkan kita untuk bisa melangkahkan kaki dari tempat tinggal kita masing-masing, untuk berkumpul, bertakbir, bertahlil, bertahmid, menunaikan ibadah di Idul Adha yang mubarak ini, demi untuk membuktikan bahwa kita adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sama, mari kita sampaikan pula rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah melepas dalam mengurusi hidup kita, yang tidak pernah berkurang dalam mencukupkan semua kebutuhan
dalam perjalanan hidup ini. Meski terkadang kita merasa kecil hati, atau bahkan kita pun seolah tidak percaya akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang menetapkan wa atakum min kulli ma sa'altum. Apapun yang kita butuhkan hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kita bisa menghingga berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini, sekali lagi mari kita bersama-sama membuktikan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menyerahkan semua kehidupan kita kepadanya. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apapun yang kita tauladankan pada beliau, sekiranya cukup menjadi bukti bahwa kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan akan diajak bersama untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pagi ini kita sedang menghadapi dua peristiwa besar. Sebuah peristiwa yang tidak akan tenggelam dengan berlalunya zaman. Peristiwa yang tetap terkenang walau fitnah telah menyebar luas. Satu, hari ini adalah momen di mana saudara-saudara kita melaksanakan puncak daripada manasikul haji. Tenaga telah mereka kerahkan, biaya, bahkan semua yang ada telah disiap sediakan untuk pelaksanaan ibadah itu. Semua menyatakan rela, ridho bahwa apapun yang diambil dari dirinya akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sakit harus berangkat, ada yang harus berpisah dengan keluarganya. Satu mungkin diizinkan berangkat, yang satu tidak, atau yang hari ini berangkat adalah tertinggal karena keberangkatan yang lalu. Mereka pun harus rela dan ridho itu. Semua terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mereka telah menentukan bahwa apapun yang dimiliki oleh seorang hamba yang lemah, seorang manusia, tidaklah menjadikan apa-apa kecuali semua harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan telah kita kenal bersama bahwa hanya surga yang pantas untuk diberikan orang yang telah menunaikan ibadah haji, dan ibadah hajinya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mabrur. Al-umrah ilal umrah mukaffiratun ma bainahun wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Umrah satu dan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menjadi sebuah keyakinan yang harus ada dalam diri seorang hamba yang beriman, bahwa siapapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sebuah kewajiban, tidaklah boleh ragu, apalagi kemudian dia khawatir bahwa apa yang dikerjakan ternyata akan menghabiskan apa yang ada pada dirinya. Doa kita kepada saudara-saudara kita yang akan berangkat, kita sampaikan munajat kita kepada Allah agar supaya mereka dibekali iman dan takwa, agar supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apapun ragu, kebimbangan, kekhawatiran akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengiringi keberangkatan mereka untuk menunaikan ibadah ini.
Jamaah sekalian dirahmati Allah, ibadah ini bukan hanya ibadah yang hanya membutuhkan niat, tapi membutuhkan fisik yang sangat kuat, biaya yang sangat besar, mental yang harus diikatkan dengan tali ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi momen yang sangat besar, bahwa tidak ada satupun yang terlepas daripada tauladan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Di samping tauladan itu ada pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Allah tetapkan pula kepada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang menyertai beliau. Bagaimana peristiwa manasikul haji banyak diambil dari perjalanan hidup beliau bersama keluarga. Seorang ayah yang harus memisahkan istri yang tercinta dengan buah hatinya yang saat itu sangat butuh keberadaannya. Bukan tidak berat, bukan sesuatu yang sangat ringan, walaupun beliau sudah diuji dengan beberapa ujian di masa mudanya. Tapi sebagai seorang manusia, beliau menyatakan bahwa ini sangat berat. Dengan bukti yang sudah sama-sama kita pelajari, bahwa beliau saat meninggalkan keduanya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sebuah kalimat yang menyatakan keberatan hati, bahwa seorang suami meninggalkan istrinya seorang diri tanpa keberadaan dirinya di tempat yang tidak ada siapapun di sana. Bahkan tetumbuhan pun tidak dijumpai menghiasi lingkungan yang saat itu. Beda dengan saat itu. Tidak hanya itu, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai ujiannya sampai di situ. Karena Allah pun menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira kalau sudah menyatakan diri beriman lantas kemudian dia dibebaskan dari berbagai macam ujian? Tidak. Kembali Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan ujian yang secara manusia, andaikan tidak dengan iman, mustahil ini bisa dilaksanakan. Allahu akbar walillahil hamd. Kisah ini memberikan pelajaran yang besar bagi kita, bahwa momen manasikul haji adalah bukti keislaman seseorang. Bagaimana Nabi SAW pada saat ditanya, bagaimana itu yang dikatakan Islam wahai Muhammad oleh seorang utusan Allah yang bernama Jibril alaihissalam, maka Nabi SAW menjawabnya dengan rukun Islam itu dan menetapkan bahwa hajjul baiti, haji di Baitullah itu adalah penyempurnanya. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak hanya peristiwa haji yang mungkin kita hanya bisa merasakan begitu bernilai dan berharganya pada saat kita menunaikan. Di pagi ini pula kita diberikan pelajaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus rela, kita harus ridho dengan pengakuan bahwa semua apa yang ada pada diri dan kehidupan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang sama yang dialami oleh sang Khalilullah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, kita pun sama-sama tahu, kita pun sama-sama faham dan mengerti bahwa perintah Idul Adha, Idul Kurban adalah salah satu perintah yang sangat berat, yang mustahil akan bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa tanpa didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan bahwa mustahil akan bisa dikerjakan kecuali dengan dasar iman. Bagaimana beliau harus bermimpi, yang mimpi itu harus dibenarkan sebagai sebuah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera dilaksanakan. Penantian yang bertahun-tahun yang saat itu sudah menuai hasil, ternyata beliau harus diuji bahwa kecintaan kepada putranya harus
dikalahkan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra satu-satunya yang saat itu sedang beliau miliki. Jamaah sekalian Allah, kita tidak bisa bayangkan kalau itu adalah perintah tertuju pada kita. Akankah kita bisa melaksanakan? Apakah kita benar-benar menyatakan bahwa fabidzalika umirtu wa ana awalul muslimin wa ala minal muslimin? Apakah kita menyatakan siap laksanakan pada saat perintah itu tertuju pada kita? Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja mengungkapkan sebuah kalimat yang tidak ringan untuk beliau laksanakan. Ya bunai, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Rasa berat dari hati seorang ayah yang membenarkan bahwa Allah memerintahkan pada dirinya untuk mempersembahkan putra satu-satunya untuk dikorbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seolah hati ingin tidak melaksanakan, tapi ini adalah perintah Yaumul Arafah, hari kepastian, yang membuat Nabiullah Ibrahim alaihissalam membenarkan bahwa itu harus segera dilaksanakan. Dengan meminta pertimbangan sang putra, beliau memiliki maksud dan tujuan agar supaya berat hati segera beliau hilangkan untuk bersama-sama mewujudkan, membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita ketahui bahwa kalau bukan karena iman, mustahil ini akan terjadi. Seorang anak yang dijadikan objek sebuah perintah, yang perintah itu tertuju pada seorang ayah, jawabannya sungguh sangat luar biasa. Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, silahkan ayah laksanakan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada ayah. Bahasa hati seorang anak, bukankah ayah yang dapat perintah? Aku adalah keturunan ayah. Kenapa ayah harus melibatkanku untuk menyempurnakan perintah itu, yang sesungguhnya perintah itu adalah perintah untuk ayah, bukan untuk aku? Kalimat itu mungkin biasa terucap dari seorang anak, tapi kembali jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, karena iman, wahai ayah, laksanakan. Insya Allah saya sabar. Wahai Allah, kuatkan kami. Mereka berdua falama aslama wa tallatul lil jabin, sudah berserah diri. Sang ayah sudah menganggap sebentar lagi akan kehilangan anak. Entah berapa lama lagi akan menunggu, menantikan kehadiran berikutnya. Sang anak pun juga merasa secara manusiawi demikian, aku akan dikorbankan. Tapi sekali lagi, Allah tidak akan pernah membuat hambanya tersiksa dan menderita atas pelaksanaan perintah-perintahnya. Saat keduanya sudah berserah, hati seolah terhempas rasa rindu dan harapan yang selama ini ada. Maka sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah tidak akan pernah membuat kita menderita. Wa fadainahu bidzibhin adin, sebuah janji Allah yang Allah tetapkan. Hasil akhir saat mereka berdua sudah berserah diri kepada Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu untuk engkau laksanakan di pagi ini. Inna kadzalika najzil muhsin, kamilah yang akan memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian, pelajaran ini
pada pagi yang mulia ini mudah-mudahan kita bisa ambil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengambil sedikit pun dari kita. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada seorang hamba, ingin membuktikan bahwa keimanan hamba itu akan menjadikan syarat untuk nanti bisa dimasukkan ke dalam surganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan, hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu untuk kau laksanakan menjadi sebuah perintah, maka jangan kau teruskan, karena inna hadza lawwal bala'ul mubin. Ini bagian daripada ujian yang sangat nyata. Seorang pada saat memiliki kecintaan yang sangat berat kepada buah hatinya, saat itu Allah pisahkan. Jangan sampai kecintaan ini melebihi kecintaannya kepada Allah. Andaikan kita saat ini dapat perintah itu, bukan putra putri kita yang harus kita persembahkan kepada Allah. Bisa jadi hari ini kita sangat cinta kepada harta yang sebenarnya itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Kita mohon, kita diberi. Kita minta, kita diberikan. Kita munajat kita dikabulkan. Saat kita merasa bahwa semua fasilitas hidup kita sudah mulai mendatangkan rasa cinta, menumbuhkan sebuah kalimat-kalimat yang kita enggan berpisah dengannya, saat itu Allah perintahkan, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita tidak diperintah untuk mengorbankan anak kita. Kita diperintahkan setiap tahun untuk membuktikan inna a'tainakal kautsar. Sudah terlalu sangat banyak nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala, yang kadang-kadang nikmat itu kita nilai hanya yang bersifat materi. Kita sampaikan kepada halayak kalimat sanjung dan pujian kepada Allah pada saat kita mendapatkan materi itu. Yang tidak bersifat materi kadang-kadang kita ingkari. Hidup kita tenang, hidup kita tanpa masalah. Kadang-kadang saat itu pula kita tidak memiliki harta, tidak menjadi sebuah kenikmatan. Hari ini kita dituntut oleh Allah Ta'ala bahwa apapun yang saat ini ada pada diri kita, Allah perintahkan untuk menjadi bukti keimanan kita kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berjanji dalam setiap perintahnya. Ketika kita diperintahkan untuk berkorban, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun tidak jadi kehilangan anak, dan Nabi Ismail juga tidak jadi dikorbankan. Wa fadainahu bidzibhin adzim, langsung Allah berikan ganti saat itu pula. Ini artinya apa, jamaah sekalian dirahmati Allah? Bahwa kalau kita benar-benar beriman, tidak boleh ada dalam benak dan pikiran kita pada saat kita mengeluarkan apapun berkah, apapun nikmat, apapun anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan terlepas dari kita, akan hilang, bahkan akan berkurang, menghabiskan apa yang ada. Tidak sama sekali. Allah janjikan pengembalian, Allah akan ganti dengan ganti-ganti yang lebih baik. Orang yang berkorban bukan kehilangan harta, yang terkadang Masya Allah, karena memang saking cintanya kita kepada dunia, kadang-kadang kita diperintah untuk berkorban, kita masih menghitung, masih mempertimbangkan, padahal sesungguhnya yang kita miliki sudah terlalu banyak. Banyak yang sudah tidak lagi kita butuhkan, banyak kita simpan, kita biarkan utuh di tempatnya tanpa kita manfaatkan di kala itu. Saat Allah menuntut, kadang-kadang kita berpikir panjang, kita memilih yang sedikit, kita milih yang murah, padahal kita mampu yang lebih dari itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala wa fadainahu bidzibhin adzim, dijadikan sebuah ganti untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang saat itu punyanya cuma satu. Setelah itu bisa jadi beliau tidak punya lagi, beliau serahkan, tapi Allah sekali lagi, inna wa'dallahi haq,
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji, dan janji Allah itu benar ada. Kurban. Siapa yang menyatakan ketika kita berkurban harta kita berkurang? Kita tengok di rumah kita berapa yang saat ini kita miliki. Ibarat kalau saat ini kita berkurban dengan seekor kambing, ternyata jumlah yang Allah berikan di rumah kita sudah sangat banyak. Apakah kita tidak termasuk orang yang ragu atas janji bahwa itu akan diganti dan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, pelaksanaan haji pun juga demikian. Siapa yang mengatakan pada saat dia mengeluarkan hartanya untuk menunaikan manasikul haji yang biayanya tidak kecil, tidak murah, maka uang dan biayanya semuanya akan hilang. Bukankah kita pernah diajarkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan orang-orang yang sedang berangkat menuju Baitul Haram? Pada saat mereka datang, qabilallahu hajjak wa ghafara dzambaka wa ahlafa nafaqataka. Mudah-mudahan haji Anda diterima, mudah-mudahan dosa Anda diampuni, dan mudah-mudahan semua biaya yang telah Anda keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau hari ini kita tidak kurban, mudah-mudahan memang kita sedang tidak ada. Kalau hari ini kita tidak kurban, mudah-mudahan kita memang tidak ada. Sehingga kita tidak berat mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar, sudah sangat banyak. Kalau hari ini kita tidak kurban, mudah-mudahan memang sedang tidak ada. Tapi naudzubillah, kalau memang hari ini ada dan kita tidak berkurban, segera kita minta ampun kepada Allah dan segera kita daftarkan diri. Karena kita tidak tahu apakah esok hari kita masih ada kesempatan hidup atau tidak. Berapa banyak yang menyatakan bahwa kurban itu adalah bagi yang kaya? Bukan. Berapa banyak orang yang mampu ternyata tidak kurban, atau orang yang mampu berkurban dengan jumlah yang sangat besar, ternyata dia hanya cukup membuktikan bahwa dia telah berkurban, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan posisi keberadaan hartanya. Jamaah sekalian rahmati Allah, iman dituntut hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan pekerjaan kita dan keluarga kita pada posisi yang sama, membutuhkan keberadaan kita, mana yang kita pilih? Pada saat kita memegang harta dan saat itu kita dihadapkan dengan kematian, mana yang kita pilih? Dan pada saat kita berhadapan dengan harta, Allah menuntut kita untuk menunaikan ibadah yang bisa jadi mengurangi atau bahkan menghabiskan harta itu, mana yang kita pilih? Sekali lagi, andaikan hari ini kita belum kurban, mudah-mudahan memang kita sedang tidak ada. Tapi kalau memang kita ada dan kita tidak berkurban, mudah-mudahan istighfar dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la yanalallahu luhumuha. Yang diterima Allah itu tidak darahnya, dagingnya, wala dima'uha, walakin taqwa minkum, tapi yang diterima Allah adalah bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, setiap tahun pembahasan ini pasti terucap. Siapapun yang berdiri di sini akan memberikan kalimat-kalimat yang sama. Tapi akankah kita berubah? Akankah kita benar-benar berbenah diri bahwa sebenarnya yang Allah titipkan semuanya itu adalah milik Allah, dan semua yang Allah titipkan dan sebenarnya itu adalah milik Allah adalah semua akan ditanya kembali. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan akhirnya mari dalam kesempatan sholat Id yang penuh barokah dan penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pagi ini, kita bersama-sama merendahkan hati kita kepada Allah agar supaya apapun yang menjadi dosa, kesalahan dan maksiat kita kepada Allah, segera Allah maafkan, segera Allah tutup, dan segera Allah ampuni. Bukan kita tidak cinta kepada keluarga, bukan kita tidak mau memenuhi kebutuhan mereka, bukan kita tidak ingin fasilitas hidup kita layak bahkan sempurna, tapi sebenarnya kita ingin dunia ini bukan tempat yang menjadikan Allah murka kepada kita. Harta kita bukanlah sebab untuk ditetapkan azab yang sangat pedih untuk kita. Kita ingin semuanya berkah, kita ingin semuanya mulia. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh bahwa pada saat kita menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin di dalam hati Allah tidak akan pernah membuat kita sengsara, Allah tidak akan pernah membuat kita menderita, tapi Allah ingin bukti dari diri kita. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu wa ya'lamas sabirin. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dalam diri sanubari kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang sabar, hamba yang tetap teguh dalam iman, hamba yang dengan iman bisa menunaikan semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan diberikan balasan cukup menjadi bekal kita menghadap kepada Allah. Allah ridho dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya rabbal alamin. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.